Baik, Pak Sony, kalau kita melihat kebijakan-kebijakan Trump yang Ya. terus memberikan kejutan, bahkan sampai saat ini tetap memberikan kejutan, begitu. Menurut Bapak seperti apa ini akhirnya mempengaruhi keputusan moneter dari The Fed yang kita tunggu-tunggu? Apalagi kalau mendengar yang disampaikan Bank Indonesia ini kan semakin terdengar pesimistis bahwa hanya ada satu pemangkasan di tahun ini. Padahal kalau berkaca di bulan Desember, pejabat The Fed ini masih mengatakan masih memungkinkan ada 2 pemangkasan di tahun ini. Ya, oke, Mbak Ana. Jadi view kami adalah belakangan ini kan kita selalu lihat dari US data ekonomi di Amerika ya. Sekarang ditambah lagi dengan Trump 2.0 ya, di mana Trump sendiri udah langsung berkata-kata bahwa dia akan meningkatkan impor tarif dari negara-negara partnernya, terutama seperti dari Cina dan juga negara lain yang belakangan udah di-announce misalnya untuk dari Meksiko dan juga di Kanada. Jadi ini menambah pressure tentu aja terhadap kebijakan moneter dari Federal Reserve. Tapi saya rasa kita baru memulai tahun ini ya, dan juga Trump juga baru menduduki jabatannya dalam 1 bulan terakhir. Saya lihat lihat dengan data ekonomi US akan tetap menentukan ya. Terus kemudian juga kebijakan tarif ini seberapa kuat atau seberapa moderate yang akan Trump lakukan, saya rasa itu part of dia punya negosiasi dengan negara-negara partnernya. Baik, tapi di luar kebijakan tarif, kita tahu Trump ini sempat bilang drill, baby drill katanya. Dia akan meningkatkan produksi minyak di Amerika Serikat yang berpotensi untuk bisa mengurangi angka inflasi. Betul. Begitu. Lalu seperti apa kita melihatnya? Apakah ini juga mungkin bisa menjadi sebuah harapan kalau memang ternyata inflasi ini bisa menuju ke target 2% yang disampaikan The Fed? Artinya pemangkasannya bisa lebih agresif. Iya, jadi belakangan ini kita makin lihat terus berita-berita yang saling kontradiksi satu dan lain ya. Biasanya kita nunggu kalender data ekonomi. Sekarang nggak harus nunggu itu. Tiba-tiba ada cuitan dari Trump sendiri, market langsung benar-benar berubah. Dan itu merupakan dinamika yang kita tidak bisa hindari. Ya kan? Itu is our life seperti itu. Bahwa kita kenyataannya volatilitas makin meningkat dengan kuat sekali. Nah, Trump juga businessman. Dia pasti pro bunga rendah. Ya, dan dia udah berkata-kata dan melalui Menteri Keuangannya bahwa yang dicari adalah penurunan jangka US Treasury untuk yang 10 tahun, lebih rendah daripada sekarang. Kan sebenarnya sama aja mau bilang bahwa suku bunga harusnya turun, karena itu sangat membantu biaya mortgage di Amerika turun, yang mana dirasakan oleh masyarakat lah, daripada hanya Fed Fund Rate. Baik, terkait US Treasury, seperti yang tadi Bapak sudah mention, ini ada potensi juga mungkin akan dikeluarkan lebih banyak karena program-program Trump ini tentunya akan membutuhkan pendanaan. Di sisi lain kita tahu China berupaya sangat maksimal untuk bisa menarik dana dari global membangun perekonomian yang lagi di dalam negeri. Lalu nasib SBN kita seperti apa? Apalagi rupiah kita juga di 16.300 saat ini. Oke, mungkin banyak mata uang negara dunia termasuk rupiah tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap pergerakan mata uang US dollar sendiri. Memang 1, 2, 3 bulan terakhir ini kita lihat dengan ekspektasi dari Trump yang akan naikin tarif, US dollar dapat favor, betul kan? Harga DXY sendiri udah naik lagi ke level 108. Mungkin orang melihat bisa 110 and so on and so forth. Tapi view dari kami adalah akhir-akhirnya orang lihat realistis bahwa negara seperti Indonesia menarik untuk investasi. Sekarang ini kan SBN kepemilikan oleh asing hanya sekitar 14-15%. Mbak Ana tahu dulu-dulu ya, itu sampai 40% juga ada. Jadi sebenarnya ketergantungan SBN kita terhadap investor asing itu sudah digantikan oleh domestic investor, yang mana berita yang bagus. Artinya lebih resilient. Ya sekarang hanya tinggal menyikapi dengan pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang US, dan ketika ada pelemahan ekonomi dari US, harusnya minat investasi asing ke SBN meningkat. Kan year to date dari awal Januari sampai sekarang pun sebenarnya meningkat investasi dari asing ke SBN, dan juga di SRBI masih ada, mungkin outflow-nya hanya di equity. Baik. Jadi menurut saya buat kita lihat seperti forecast dari kami juga, kami view adalah BI akan cut rate masih ada sekitar sampai 3 kali lagi. Ya, jadi artinya kita masih optimis bahwa SBN punya price seperti sekarang ini masih ada value. Buat investor domestik juga. Baik, ini menarik tadi Bapak sampaikan BI masih ada 3 kali lagi pemangkasan di 2025. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Sony, ini besarannya berapa dan perkiraannya akan terjadi di kapan waktunya? Oke, mungkin kalau di waktu bulan Januari BI kan ada cut rate ya.
ke level 5,75. Itu tentu aja cukup mengejutkan banyak pihak dan tapi kami juga appreciate apa yang Bank Indonesia sudah lakukan. Artinya ada interest untuk membantu perekonomian juga yang lumayan. Belakangan kan kita punya ekonomi hanya tumbuh sekitar 5,05% ya. Outlook-nya sendiri mungkin menjelang di second half 2000, sebagian di first half 2025 dan kemudian di second half 2025. Kalau Fed sendiri memang view-nya kami juga view bahwa Fed masih bisa cut sampai 3 kali. Walaupun memang tadi Mbak bilang ada cuma 1 kali ya. Tapi yang namanya view, people can put opini apapun itu ya. Tapi menurut saya penurunan suku bunga is needed karena memang inflasi harusnya lebih low, lebih rendah daripada level sekarang-sekarang ini. Contohnya salah satu harga energi barangkali dengan Trump ingin meningkatkan dia punya fuel, fossil fuel energy akan membuat harga fuel sekitar hanya $70 per barrel lah ya, harga minyak. Baik, tapi Pak Sony bicara SBN lagi, kita tahu kemarin yield SBN ini juga sempat di atas 7%, meskipun akhirnya bisa menurun lagi. Apakah menurut Bapak memang range-nya akan normal di kisaran tersebut atau sebenarnya ini yield masih bisa ada peluang untuk turun lebih dalam? Oke, view kami adalah yield SBN sekarang ini masih bisa turun lagi. Ya, karena kami masih optimis, yang tadi saya bilang, minat dari pasar domestik, nasabah-nasabah retail maupun institusi, terus kemudian juga perbankan di Indonesia dan juga minat asing yang masih sedikit kan, sekarang cuma 15% dari outstanding SBN. Harusnya masih membuka ruang untuk harga SBN menaik dan berarti yieldnya akan turun dari level sekarang. Baik, terlepas dari yield, lalu secara fundamental sendiri apa sih yang akan menjadi sweetener atau menarik bagi investor global untuk menaruh dananya di emerging market seperti kita? Ya, yang paling utama adalah kedisiplinan dalam menjaga fiskal, itu pertama. Kedua adalah kebijakan moneter yang berbaur dengan kebijakan fiskal yang masing-masing negara harus terapkan. Dan saya lihat dari Indonesia sendiri ada positif tone bahwa kebijakan fiskal tetap disiplin dan juga moneter kelihatannya akan lebih cenderung untuk pro growth. Baik, tadi Bapak sampaikan salah satu yang mungkin akan menarik ini adalah kedisiplinan untuk menjaga anggaran. Di sisi lain kita tahu Presiden ini juga sudah menyampaikan harus ada efisiensi anggaran, bahkan jumlahnya cukup besar begitu. Artinya ini akan menjadi sentimen baik untuk investor global. Ya betul, betul sekali. Jadi efisiensi pemerintah sudah mencanangkan seperti itu dan ya saya harus bilang ya semua dari kita juga harus efisiensi ya. Jadi memang itu tidak terelakkan dan sangat disiplin yang baik sekali dengan kita tetap menjalankan pengetatan fiskal, tapi at the same time membuat efisiensi dari segala pilar